Bapak Ibu, untuk narasumber yang terakhir yaitu Pak Ali Markus. Beliau lahir pada tanggal 24 September 1951. Kalau kita ingat atau kalau kita yang 1951, Pak, masih cukup muda beliaunya. Kalau kita ingat dengan kalimat beliau, cintailah produk-produk dalam negeri, itu adalah beliaunya. Oh iya, cintailah produk-produk Indonesia. Baik Bapak Ibu perlu diketahui bahwa beliau ini memiliki 53 anak perusahaan dan memiliki 30.000 karyawan. Jadi dan beliau telah banyak memberikan semangat pada kita untuk selalu berinovasi. Terus ada lima hal yang menjadi etika kerja bagi beliaunya, yaitu yang pertama, kerja keras dan kesetiaan karyawan kepada perusahaan yang ditunjang dengan kemampuan sehingga bisa menghasilkan banyak hal yang positif bagi perusahaan. Kedua, memimpin pasar dengan memberikan keuntungan yang kompetitif kepada semua konsumen, sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, kesatuan dan rasa kebersamaan agar perusahaan semakin kuat dan kokoh. Keempat, pertumbuhan yang berkesinambungan. Serta kelima, memperhatikan kepuasan konsumen. Kita kasih aplaus untuk beliaunya. Bapak Ibu, narasumber kita yang terakhir ini, beliau adalah Bapak Ali Markus. Ring 1 di Jawa Timur. Kita Mas Pion berdiri di tahun 1971 dan terus berkembang ya di Sidoarjo dan sekarang di Gresik, dan kita berpikir juga mau kembangkan di Kendal di Jawa Tengah sana, karena sana UMP-nya itu jauh lebih murah, sehingga itu cost of production itu bisa ditekan lebih murah. Cuma di Jawa Tengah tidak ada pelabuhan, sehingga saya berpikir saya mendirikan di sana untuk industri padat karya dan juga sekaligus membangun pelabuhan untuk ekspor directly. Nah, di sanalah tadi berbicara masalah UMKM. Kami memang, saya bermimpi menciptakan 1 juta UMKM. Luar biasa, kita kasih aplaus. Ya, terima kasih. Yang mana UMKM ini kita harus bisa bersaing, harus bisa berdiri usahanya, sehingga kita kasih diskonnya sama dengan distributor, ialah 15 plus 5% cash discount. Kalau UMKM-nya ini 3 bulan dia bisa menjual 80 juta, kita tambah lagi 2%. Kalau bisa 125 juta, kita kasih 2,5%. Tentunya kalau dilihat bisa menjadi di bawah 0. Yang di bawah 0 ini maksud saya adalah itu rugi. Jadi, you kalau berdagang, kalau berusaha, tidak untung ya berarti rugi. Berani untung juga harus berani rugi di sana. Ya, jadi yang mana
saya juga anjurkan, memang kita Mas Pion Bank selalu memberikan itu tabungan dahsyat untuk yang permula, untuk yang UMKM. Tabungan dahsyat itu 5% per tahun. Sehingga kita gandengkan dengan UMKM. Nah, di sanalah yang mana kita usaha, ya. Jadi kalau semua orang dia itu maunya enak saja, ya memang di PNS. Tapi kalau mau maju dari kecil-kecilan, kita berusaha bisa berkembang, bisa diajak sekeluarga, bisa diajak lagi teman-temannya. Kalau you bisa memperkerjakan banyak orang, berarti you usahanya sudah mantap, dan you kalikan. You kalau sendirian, usahanya untungnya sekian. Jadi kalau 10 orang, lain lagi. Kalau 100 orang, lain lagi. Nah, kita ini sampai 30-an ribu tenaga. Ya, tentunya memanage satu perusahaan tidak begitu mudah. Kadang-kadang bisa makan hati. Ya, kita misalnya mendidik anaknya sendiri aja tidak mudah, apalagi mendidik anaknya wong liya. Nah, di sanalah kalau berbicara Mas Pion 20 tahun yang lalu itu pernah gejolak. Ya, demo-demo waktu itu. Selama 20 tahun saya sudah memimpin, tidak pernah kejadian demo atau mogok kerja. Alhamdulillah sama sekali tidak ada. Tentunya you ada suatu masalah, you berani menerima, berani menghadapi, sehingga carikanlah solusinya yang baik. Dan di sanalah kita sudah mencarikan solusi yang baik. Waktu itu memang ada yang cerita, Pak Ali Markus, juga susah-susah memanage orang. Ya, katanya memberikan nafkah pada orang itu pahalanya besar. Coba pahalanya besar, itu tentunya banyak perjuangan. Nah, di sanalah ya mudah-mudahan pahalanya besar karena kita memberikan nafkah pada orang banyak. Bahkan Gubernur Bukoviva, Pak Ali Markus, Mas Pion jangan pindah ke Jawa Tengah ya. Ya, tentunya kita biarpun berkembang di mana-mana, tentunya kita tidak akan lupa Sidoarjo, presidennya kita yang Jokowi ini. Dan kita merasakan bangga ada presiden. Kira-kira saya perhitungkan 2035
Kalau bisa terus begini macam Indonesia bisa maju, bisa menjadi the world class ekonomi yang kelima. Ya, mudah-mudahan kita harapkan karena jumlah penduduknya kita adalah 270 juta, nomor 4 di dunia, sumber alamnya yang berlimpah-limpah, baik itu nikel, baik itu tembaga, emas, dan lain-lainnya, luar biasa Indonesia. Oke, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya cintailah produk-produk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk beliaunya, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan acara selanjutnya. Panelis yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, MPD. Kemudian setelah itu akan kita lakukan tanya jawab. Jadi untuk hari ini kita hanya cukup satu panelis, yaitu dari Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, Prodi MPD. Jadi untuk hari ini kita hanya cukup satu panelis, yaitu dari Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, Prodi MPD, karena langsung aja Bapak Ibu untuk menghemat waktu, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni, Prodi MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Markus, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita punya suhu yang praktisi, yang dulunya banyak menghadapi tantangan, sekarang sudah waktunya panen. Tapi alhamdulillah tadi cerita beliau, produk-produk Indonesia itu harus menguasai dunia dengan teknologi yang sekarang canggih. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur dan Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo, beserta para praktisi pendidikan, kepala-kepala SMP, MTS, dan beberapa pihak yang lain. Hari ini, pertemuan ini inspirasinya awalnya dari lembaga atau Dewan Pendidikan Sidoarjo. Itu salah satu inspirasinya adalah dari Bapak Ali Markus, yang 2 bulan yang lalu juga menyampaikan. Pada waktu itu ada acara kami dengan beliaunya MOU. Terus beliau sampaikan, tolong kita bisa ciptakan 1 juta pengusaha. Bagaimana ini? Maka alhamdulillah kita sampaikan ke Dewan Pendidikan bahwa Sidoarjo itu adalah kota UMKM. Bagaimana supaya konkret dari yang abstrak menjadi konkret. Maka semua ini kita kerahkan. Kami dari perguruan tinggi mengerahkan dosen-dosennya. Kebetulan saya Presiden Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Jadi nanti kalau Pak Ali Markus membutuhkan tenaga pendamping, kami punya 308.000 dosen se-Indonesia, Pak Ali Markus. Jadi nanti 1 juta pengusaha bisa kita arahkan juga, bukan hanya di Surabaya Raya, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya, tapi juga Jabodetabek. Bisa juga dengan gerbang Kertosusilo. Bagaimana langkah-langkahnya?
kami sudah catat ini tadi. Alhamdulillah ternyata ada 9 regulasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Ada 9 regulasi dan kita tinggal melakukan kegiatan yang konkret. Dan termasuk di pendidikan pun itu ada 1/4 jam jumlah jam pelajaran yang itu bisa menjadikan bagian dari bagaimana membuat pembudayaan atau kebudayaan sebagai watak orang-orang yang entrepreneurship. Nah, jadi dari situ nanti kita keroyok bersama. Kami dari perguruan tinggi akan menyampaikan abstrak, dari yang abstrak kepada yang konkret dalam bentuk model-model. Bapak Ibu yang dari kepala sekolah SMP itu menyiapkan bagaimana life skill yang tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan, ya, yaitu life for learning for life, learning, pokoknya LL lah, learning for L apalah itu ya. Itu sudah kami catat semuanya. Dan untuk yang di dalam rumah tadi disampaikan oleh Pak Zaki bahwa ternyata kalau di Australia itu yang namanya masak goreng telur nggak sembarangan itu. Dan berbagai macam itu ada life skill di dalam rumah sendiri. Kemudian kami juga akan merangkul para pengusaha UMK. Karena apa? Kalau di Pak Ali Markus sudah paham betul bagaimana ada halal centernya di sana. Kami ada halal center nanti mengajak teman-teman semua mendampingi. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian juga berpeluang menjadi pengusaha. Ini kepala-kepala sekolah berpeluang pengusaha. Saya sendiri juga walaupun jadi rektor juga, saya direktur CV masih, CV Kemilau Sejahtera. Untuk dosen-dosen yang mau punya usaha, pakai nama saya, pakai PT saya. Nah ini bagian dari itu. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya tadi baru mencermati bahwa kalau kita berkolaborasi dengan Mas Pion Group, ternyata kalau kita bisa sampai punya aset 180-an juta, itu ada potongannya itu 25%. Ya betul Pak ya, 25%. Ini enggak gampang ini. Nah ini mumpung kita ketemu kolaborasi di sini, ayo. Jadi saya ingin ciptakan satu kata lagi, bahwa Sidoarjo adalah total kolaborasi antara pengusaha besar, pengusaha kecil menengah retail, termasuk juga adalah pengusaha yang bersama-sama dalam bentuk 3-in-1. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa dibentuk untuk memproduk jasa maupun produksi atau barang. Tetapi belum mengarah kepada bisnis. Nah, hari ini kita akan coba 3-in-1. 3-in-1 pertama adalah kita akan memproduk jasa dan barang. Kemudian yang kedua adalah kita bisniskan keduanya. Yang terakhir adalah bagaimana marketingnya. Marketingnya itu adalah bukan hanya Indonesia, tapi kepada ekspor impor. Tadi sudah banyak disampaikan. Sehingga 3-in-1 kita adalah, ini untuk para kepala sekolah terutama, dalam rangka membudayakan entrepreneurship atau kewirausahaannya adalah pertama bagaimana siswa bisa melakukan produk. Baik itu sistem, jasa, atau barang. Yang kedua dibisniskan. Artinya apa? Setelah diproduk itu harus didesain, dipromosikan, diiklankan, ditransaksikan, kemudian dilihat kepuasan pelanggannya. Nah, setelah itu ada transaksi yang sekarang tidak pakai uang. Jadi saya nggak punya uang, kantong saya nggak ada uang, hanya apa? Hanya kartu-kartu saja. Ada kartu Oyo, ada kartu Pesing gitu ya. Nah, karena kan namanya Oyo itu. Yang terakhir Pak, Sidoarjo ini saya sadar. Enggak, kalau kita ini orang internasional. Kita ini loh Pak, Sidoarjo, Jawa Timur, itu Sidoarjo terbesar Pak. Apa? Yaitu bandaranya. Jadi kita ini orang internasional. Maka kita juga punya pelabuhan di Surabaya juga internasional. Di Sumeneb juga internasional. Ya, maka kita harus punya pikiran internasional. Nah, alhamdulillah yang 3 tadi adalah manajemen
ekspor import. Ini harus diberikan, dikenalkan kepada anak-anak kita secara dini. Sehingga kalau kita jualannya itu di toko pinggir sawah, itu 10.000, tapi kalau sampai ekspor itu bisa 100.000. Nah, pemikiran-pemikiran ini bisa kita lakukan. Tuh. Yang terakhir, saya menunggu kita akan siapkan pertemuan yang akan datang. Kita tindak lanjuti bersama Dewan Pendidikan Jawa Timur. Nah, nanti bersama-sama dengan Bapak kita, suhu kita, yaitu Pak Ali Markus, untuk mengumpulkan seluruh kepala-kepala sekolah SMK yang kemarin itu dianggap orang yang penyumbang pengangguran. Nah, ini akan kita hadapi dengan solusi, antara lain adalah adanya 1.000 atau 1 juta pengusaha, baik itu retail maupun ekspor. Dan saudara sekalian, kita berdoa pertemuan-pertemuan ini bisa kita laksanakan. Kami bentuk tim panelis, sudah membentuk seluruhnya yang kita bicarakan, kita teks, kita akan transkrip, kita jadikan buku. Dan alhamdulillah itu buat kami itu menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Karena setiap dosen punya kewajiban membuat buku ya, Prof ya. Dan itu ini adalah kontennya ini. Kita sudah rekam semuanya. Bapak bisa lihat Pak Ali Markus yang lain, kami juga punya rekamannya dan kami akan buat buku. Dan ini nanti ada action plan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, action plan-nya kita akan kemas hasil rembuk nasional, rembuk kabupaten ini. Ya kebetulan saya sering di Jakarta ya. Rembuk pendidikan Sidoarjo ini nanti akan kita buat dalam bentuk policy, analisis policy, kebijakan yang harus diberikan kepada seluruh stakeholder, seluruh dinas-dinas ini harus melaksanakan ini. Tidak hanya dibut saja. Kemudian sekolah-sekolah, konten kurikulumnya. Kalau kurikulum sekarang ini adalah pengembangan kurikulum berbasis outcome. Nah, tapi di Sidoarjo nanti adalah konten pengembangan kurikulum berbasis income. Income kepala sekolah, income guru. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Radri MPD sebagai Rektor UMAHA, juga Bapak Ibu Wakil Rektor serta para dosen serta para undangan yang lainnya. Jadi kami sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk mengikuti untuk acara webinar kali ini. Namun perlu kami sampaikan sebelumnya, mohon maaf, owner kami Bapak Dr. Ali Markus tidak bisa menghadiri karena kesibukan beliau yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin saya wakili saya, Pak Hadi dari PT Maspion, dan rekan kami sebelah kami Pak Bram dari Bank Maspion. Yang pada intinya kami di sini ingin menyampaikan bahwa peran daripada industri terhadap dunia kampus ini sangat ada hubungannya yang sangat erat sekali. Karena dengan kemajuan teknologi yang luar biasa saat ini, maka mau tidak mau industri ini juga harus mengikuti. Salah satunya kebetulan kami berdua ini bergerak di bidang marketingnya. Marketing. Jadi artinya kita mungkin lebih cenderung ke hal marketing. Apa hubungannya dengan dunia kampus? Karena yang perlu kami sampaikan di sini adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat ini. Maka kalau dahulu kami kalau memasarkan barang itu lewat tradisional market. Artinya kita hadir di pasar-pasar, di toko-toko, terus ke langganan-langganan. Itu secara fisik kami hadir dan datang ke tempat-tempat tersebut. Maka dengan kemajuan teknologi yang saat ini lagi pesat sekali, Maspion mencoba untuk menghadirkan atau mengikuti dengan cara kemajuan dengan teknologi yang sangat luar biasa ini. Nah tentunya ini tidak lepas dari peran dunia pendidikan, terutama dari
universitas-universitas yang terkemuka termasuk UMAHA ini juga berperan pada kami semuanya, sehingga kami banyak menyerap tenaga-tenaga yang dihasilkan oleh universitas sebagai generasi muda. Tentunya di dunia marketing ini sekarang sudah berkembang secara online juga. Nah ini kita, Mas Pion sudah mulai merambah ke Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di buana raya. Arti adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Adri adalah perjuangan, Adri adalah jiwa kita, Adri hebat adalah nafas kita, Adri bahu membahu saling membantu menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju. Saya izin berdiri Pak ya. Berapa menit Pak saya Pak? Saya mungkin karena adik-adik ini apa ya, semangat semuanya, saya berdiri aja. Kalau bahannya ada di share nggak ya? Udah ya? Bisa ditunjukin ya? Aja. Kayak kita treadmill, lari di situ-situ aja. 10 kilo tapi di situ-situ aja nggak berkembang. Kalau maraton kan udah kemana-mana kita gitu ya. Kemudian jebakan-jebakan misalnya demografik bonus. Kita mengalami bonus demografi banyak anak-anak muda. Tapi kalau anak-anak mudanya nggak terdidik, jadi apa? Polisi cepek, maaf nih, jadi Pak polisi yang dimarahin. Prit gitu. Kalau dulu polisi cepek, tahun 90, tahun 2000, itu cuma 1 orang di setiap tikungan atau setiap perempatan. Sekarang ada 5, 7 gitu. Nahan di sana, nahan di sini, dapat gitu kan 2.500 perak dan sebagainya. Karena ada ledakan jumlah penduduk yang usia produktif tapi nggak dapat pekerjaan. Ya, ini kalau dibiarkan ancaman sosialnya tinggi banget. Kalau lihat ada orang kaya dikit, dia miskin, dia bisa mencuri, dia bisa merampok, dia bisa bikin kerusuhan dan bisa bikin wah negara bisa bubar gitu ya. Jadi tantangan buat kita. Jadi bersyukur nih anak-anak UMAHA ini dibimbing oleh Pak Rektor yang luar biasa, Bapak Ibu dosen yang hebat. Ini akan menjadi lulusan orang-orang yang terdidik dan bisa sukses nanti di dunia kerja, bahkan bikin bisnis sendiri, Pak, gitu ya. Next. Nah, ini kompleksitasnya nih, problem-problem kita itu. Dulu dibuat itu Omnibus Law Cipta Kerja untuk menghadapi beberapa tantangan tadi, tapi memang masih ada kendala ya, dari segi regulasi dan sebagainya gitu. Akan tetapi kemudian tentu saja masalah-masalah ini harus kita selesaikan. Kalau kita ingin tadi jadi negara maju. Kalau enggak ya kita negara yang begini-gini aja. Istiqomah tadi. Istiqomah yang negatif ya. Istiqomah itu bagus dalam hal prinsipnya bagus, dia amanah. Tapi kalau dalam hal kinerjanya enggak meningkat berarti dia stagnan. Gitu. Dia enggak bertumbuh. Dia enggak berkembang gitu. Kan kita enggak mau. Kita kan pinginnya bisa jadi orang yang lebih baik. Bisa jadi orang yang lebih sukses kan gitu yang kita inginkan. Next. Nah, ini saya terakhir sampaikan roadmap menuju revitalisasi. Ini paling penting saya kira ya. Bagaimana kita menuju ke sana? Bagaimana menuju Pancasila sebagai bagian dari nilai-nilai yang kita jadikan dasar. Di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 sudah diatur bagaimana karakteristik dari ekonomi kita. Ya. Sudah diatur, tinggal bagaimana kita menurunkannya ke dalam peraturan-peraturan lainnya, Pak. Peraturan, undang-undang, PP dan sebagainya, nilai-nilainya. Di sini kami berusaha membangun sinergi badan usaha agar korporasi besar seperti Mas Pion, Sinarmas dan konglomerasi lainnya itu tidak berkelahi dengan koperasi, dengan UMKM, justru saling menguatkan. Jadi prinsip kami mengutip dari Kiai Ma'ruf itu adalah
menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Menguatkan yang lemah berarti apa? UMKM yang lemah kita kuatkan tanpa melemahkan yang sudah kuat, konglomerasi, korporasi dan sebagainya. Kalau kita lemahkan mereka, ekonomi goyang, pembayar pajak kita goyang, ya, berat, bahaya gitu. Jadi harus kita perkuat juga mereka bersama-sama. Jadi value dari ekonomi Pancasila yang kami tawarkan bukan nilai pertentangan, bukan mempertentangkan antara yang besar, yang kuat dengan yang lemah, bukan. Itu sama dengan teori Marxis nanti, mengajak pertentangan kelas. Kita nggak ingin. Kita justru mengajak kolaborasi, sebagaimana prinsip Islam yang mengajak kita bersinergi gitu ya, saling menjaga ukhuwah, persaudaraan dan sebagainya. Next. Nah ini contoh bagaimana kita yang pertama itu harus melakukan riset tentang apa itu nilai-nilai di Indonesia. Selama ini kita tahu nilai Indonesia adalah gotong royong, religius, ramah tamah, harmonis gitu ya. Itu nilai-nilai Indonesia. Kita mau lebih dalam lagi melihat nilai-nilai ekonomi mana yang nanti bisa kita perkuat menjadi suprastruktur dari ekonomi Indonesia. Ada nilai-nilai yang buruk yang bisa harus kita hilangkan dari ekonomi Indonesia supaya tidak menjadi penghambat atau menjadi bottleneck. Bottleneck itu seperti ini, sumbatan botol. Ini udah besar jalannya tiba-tiba nyumbat di tengah gitu. Nggak bisa jalan lagi karena tersumbat di sana. Kita harus hilangkan itu. Nilai yang buruk, contohnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang sempat menjadi budaya bahkan sampai hari ini harus kita berantas. Gimana caranya? Nah, itu kita riset. Next. Kemudian kita juga melihat bagaimana dari proses yang ada bahwa ekonomi Pancasila itu sudah diamatkan di dalam konstitusi sebenarnya. Bagaimana kita membangun Undang-Undang Dasar 45 sampai kita membangun sistem ekonomi oleh Bung Hatta dan seterusnya itu bagian dari landasan filosofis dari ekonomi Pancasila. Tinggal bagaimana kita membuat operasionalisasinya. Next. Nah, ini kemudian upaya koreksinya adalah teruskan, lanjut terus Mas. Terus next. Nah ini contohnya. Bagaimana gagasan kita nanti ekonomi Pancasila itu adalah kombinasi dari kapitalisme, liberalisme, tadi kita bahas tentang kapitalis, dengan sosialisme, dengan people economy atau UMKM atau ekonomi baru, ekonomi dunia yang baru seperti apa. Itulah salah satu jalan di mana kita mencari values, konstruksi, konsep, dimensi dari ekonomi Pancasila. Ya, jadi sesuatu yang saya kira akan sedikit berbeda dari Prof. Mubiarto dulu gitu ya, gagasan ekonomi Pancasilanya. Karena kita kemudian mencari landasan empirical yang lebih praktis dan aplikatif gitu. Tidak mengarah kepada pertentangan. Next. Nah ini contoh nanti kalau kita ada riset kita akan temukan nanti konstruksi konsepnya, prinsip dasarnya, daya saing, inklusivitas, gotong royong, inovasi, karakteristik, keberlanjutan. Itu kita bahas sampai tuntas di dalam riset ini. Next. Nah teruskan Mas, lanjut. Terus. Nah, ini contoh yang saya tawarkan agar kita bisa membangun nanti pusat kolaborasi riset. Ini adalah sebuah pusat riset yang menjadi hostnya adalah kampus, universitas. BRIN mensupport. Tadi syaratnya misalnya 5 peneliti dari kami, doktor, 5 doktor dari UMAHA gitu ya. Nanti menggandeng Mas Pion atau perusahaan lainnya. Kita membangun sebuah kegiatan-kegiatan, runtutan kegiatan yang mengarah kepada satu titik yang bersama. Fokus bersama. Misalnya PKR Wirausaha. Pusat kolaborasi riset kewirausahaan. Jadi bagaimana membangun tadi adik-adik kita di SMK itu menjadi orang-orang yang siap bekerja di industri. Kita bangun nanti model bisnisnya, model ekonominya yang baik, yang perfect lah mendekati sempurna, yang bisa melibatkan pentahelix, pebisnis masuk, periset masuk, pengusaha pemerintah masuk gitu ya, dosen masuk, semuanya ahli masuk untuk membangun tenaga kerja yang lebih baik, bisnis yang lebih kuat. Itu contohnya ya. Next. Nah, ini nanti kita bisa bahas Pak, bagaimana PKR itu bisa dilakukan ya. Next, terus. Lanjut. Nah, untuk adik-adik ini good news-nya adalah kita juga punya program-program. Terus Mas. Nah ini yang pertama adalah programnya Research Assistant. Jadi asisten riset ini adalah skema untuk bekerja sama dengan BRIN. Adik-adik yang sedang mahasiswa di sini, mahasiswi S1, S2, S3, itu bisa menjadi asisten riset di pusat riset kami. Jadi sekarang kami sedang mencari sekitar 5 orang gitu ya, mungkin bisa 2 dari UMAHA gitu, 3-nya dari tempat-tempat lainnya
yang tertarik pada riset-riset korporasi, koperasi, dan ekonomi kerakyatan dan UMKM gitu misalnya, bergabung ke kami. Nanti bisa bekerja online, bisa kadang bertemu offline, bisa atur lah gitu. Nah, nanti tugas adik-adik yang menjadi riset asisten tadi adalah membantu proses dalam riset, pengolahan data, analisis dan sebagainya. Dan itu bisa membantu CV-nya. CV, kurikulum vitae, biodata, kalau sudah pernah magang, pernah menjadi riset asisten, itu lebih menjual nanti ketika dia lulus gitu daripada hanya sekedar mahasiswa. Ya. Ada imbalannya di sini sekitar kalau nggak salah 4 juta ya. 4 juta rupiah untuk setiap bulan. Nah, itu kan lumayan menarik lah untuk adik-adik mahasiswa gitu. Yang kedua ada program postdoktoral. Misalnya ada peneliti atau dosen dari UMAHA yang baru selesai S3. Kita bisa tarik untuk riset yang sama fokusnya tadi, bekerja di BRIN, tidak harus bekerja fisik. Di sini tetap bekerja di sini. Begitu dia publikasi, nanti dia punya 2 afiliasi. Satu adalah A, misalnya namanya Muhammad Hasan, A, B. A-nya adalah UMAHA, B-nya adalah BRIN. Terbit di Q1 jurnal Scopus. Gitu. Cukup gitu. Itu sekitar mungkin 15 juta per bulan ya. Lumayan lah ya untuk lulus S3 masih cari-cari riset, tiba-tiba langsung digandeng, langsung kerja gitu. Ada barista, bantuan riset, talenta riset dan inovasi. Ini tuh adik-adik yang di di tahun-tahun terakhir untuk menyelesaikan risetnya kita kasih bantuan uang kuliah tunggal. Ini ada di BRIN ya skemanya. Next. Nah, untuk yang level senior, visiting researcher itu ada programnya VR, visiting researcher. Misalnya Bu Nuning udah jagoan gitu ya, nggak cocok kalau di postdoc gitu. Nah, gabung di visiting researcher. Ini mungkin sekitar 25 juta Bu ya, dapat per bulannya skemanya. Itu lagi diproses di Kementerian Keuangan untuk SPM ya, standar biaya masukan lainnya SPML gitu, sedang diproses. Tapi bocoran saja buat rekan-rekan supaya semangat lah, bisa berkolaborasi, bisa dapat reputasi yang baik sebagai mahasiswa, sebagai periset, sebagai dosen, sekaligus juga bisa mendapatkan penghasilan yang oke lah. Jadi poin dapat gitu, koinnya dapat, poinnya juga dapat. Next. Nah, kolaborasi kita nanti ke depan bukan hanya di organisasi riset ekonomi atau pusat riset saya, Pak. Kita punya 12. Dari maritim, hayati, lingkungan, pertanian, kesehatan tadi ya. Fikes kan. Arkeologi, ilmu pengetahuan sosial, politik tadi. Kita bicara dengan Pak Said tadi politik misalnya. Ada nuklir kalau ada di sini gitu ya. Ada manufaktur, ada informatika kalau kita bicara metaverse. Bisa dikolaborasikan. Tapi kita awali dulu nanti dengan MOU dan PKS. Perjanjian kerjasama dari kita yang menyangkut wirausaha. Setelah itu nanti kita buka pintu-pintu lainnya untuk membuka kolaborasi berikutnya gitu ya. Next. Nah, jadi harapan kami ketika kita melakukan riset tentang ekonomi Pancasila, kita mulai menemukan value-value, nilai-nilai dari ekonomi Pancasila, kita mendorong nanti nilai itu seperti garam. Garam itu kita lihat nggak kalau di makanan? Nggak kita lihat di makanan kan, kalau garam itu kan. Tapi rasanya kita rasakan, asin. Kalau gincu, warnanya mungkin nggak ada rasanya kan gincu itu. Tampilannya keren, tapi nggak ada apa-apanya gitu. Nah, kita memilih lebih pada garam. Tidak terlihat, tapi dia memberikan arti makna. Kalau masakan tanpa garam, udah hambar sekali. Gitu. Tapi kalau makanan tanpa gincu, ya nggak apa-apa juga gitu. Kecuali yang dibutuhkan. Mungkin itu ya dari saya sebagai pengantar diskusi kita. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi antara institusi kami di BRIN dengan di UMAHA dengan Bapak Ibu lainnya juga. Mungkin kalau ada bisnis, ada universitas atau ada tempat-tempat lainnya, kami sangat open untuk berkolaborasi sebagai bagian dari misi BRIN untuk melayani bangsa mencapai riset dan teknologi unggulan, riset dan inovasi unggulan. Demikian, terima kasih. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah di dalam kegiatan ekonomi sering kita pahami sebagai suatu kewirausahaan. Proses ini bisa berupa proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi di dalam kehidupan, di mana visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik di dalam menjalankan suatu pekerjaan.
Kita tahu bersama dan telah mendengar bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan siap mengembangkan kewirausahaan dunia kreatif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Apakah bisa demikian? Bagaimana strategi dan kebijakan pengembangan perusahaan yang merupakan tema di dalam VID 85, Weekend Indonesia Dialog ke-85 hari ini, mengambil tema strategi, kebijakan, dan pengembangan kewirausahaan. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari yang terhormat Presiden ADRI sekaligus Rektor UMAHA kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama dalam melaksanakan hobi kita, yaitu hobi melakukan kajian, hobi melakukan analisis, dan hobi untuk mengembangkan bagaimana rakyat Indonesia bisa makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Dan kepada yang terhormat, pimpinan dari Ikatan Alumni Habibie, yang alhamdulillah juga saya barusan dapat rekomendasinya, ya. Dan terima kasih Pak Sasongko dan Pak Jumbogo atas kerjasama yang selama ini kita laksanakan hampir 2 tahun ya. Alhamdulillah bisa lancar, makin akrab kita dan makin saling memberi inspirasi. Dan hari ini saya sangat bangga karena dengan adanya kita kerjasama dengan lembaga praktisi, lembaga decision maker, itu ketika orang punya kepentingan yang lebih nasional, kita diajak. Ya, seperti halnya alhamdulillah kita menjadi mitra dari Kepala Pusat Riset Kewirausahaan dan korporasi yang dalam hal ini adalah Bapak Dr. IWW ya, yaitu Irwanda Wisnuwardana yang minggu lalu hadir di kampus kami termasuk memimpin upacara 1 Juni ya, dan menjadi narasumber dari kegiatan pengembangan kewirausahaan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat merindukan tindak lanjut yang sudah kita awali beberapa tahun yang lalu. Antara lain kita sudah beberapa kali melakukan ABG, yaitu kita melakukan bagaimana academician, businessman, dan government itu satu padu untuk mengembangkan kegiatan yang konkret. Dan ini sebetulnya adalah proses khasnya Indonesia. Kalau sekarang ini orang berteriak-teriak, dulu adalah kita harus berdaya saing. Tapi sekarang kembali lagi niru Indonesia. Yaitu kita harus kolaborasi. Kita tidak boleh sendiri-sendiri. Nah, itu kan sudah zaman bahulanya Indonesia. Yakni kita harus gotong royong. Nah, jadi bahasa gotong royong ini sekarang menjadi bahasa yang keren, namanya adalah bahasa pentahelik. Nah, jadi strategi pentahelik itu bahasa yang multi, ya, berbagai macam mitra pihak itu gotong royong melaksanakan suatu misi khusus. Nah, hari ini kita misinya adalah bagaimana kita bisa mencetak wirausaha baru. Dan ini memang kalau orang punya niat baik, mengapa tidak kita segerakan? Dan orang punya niat baik itu pasti akan mestakung. Semesta akan mendukung. Dan itu kita alami sekarang. Jadi sekarang ini berapa helik kita ini? Jadi saya sudah alhamdulillah helik-helik kalau tadi itu saya identifikasi, tidak tahu berapa helik. Kita mempunyai target bagaimana, selamat bergabung ini Pak Widodo ini. Wah, kalau Pak Widodo gabung ini hati-hati ini ya.
Analisis beliau sangat tajam dan kita happy karena ketajaman beliau kita jadinya tidak pernah ngantuk kalau sudah mendengar suaranya Pak Widodo ini ya. Nah, kami dari komunitas dosen dan universitas yang sekarang ini punya kewajiban setiap mahasiswa harus mempunyai pengalaman luar kampus. Setiap dosen harus punya pengalaman luar kampus. Bahkan sekarang ada kebijakan, setiap dosen vokasi wajib punya pengalaman. Yang pertama adalah dia punya pelatihan-pelatihan pembelajaran instruksional dalam bentuk applied approach atau dalam bentuk baik di dalam maupun luar negeri, pekerti. Itu satu. Yang kedua, nanti organisasi profesi itu sudah mulai melaksanakan kegiatan sertifikasi dosen yang itu diselenggarakan oleh organisasi profesi. Dan ini yang ketiga harus ada magang. Dosen itu magang di industri. Dan yang keempat ada leadership. Ini semua disiapkan anggarannya. Tak terbatas itu. Ada di LPDP. Maka alhamdulillah kita akan mulai pentahelik. Tidak tahu helik-helik yang lainnya ya. Apa saja yang sudah kita helikkan, kerjasamakan. Jangan lupa loh ini kerjasama kita. Antara IAB dengan ADRI. Nah itu kan sudah helik pertama. Antara IAB dengan ADRI. Kemudian yang kedua, ADRI atau UMAHA dengan ini yang kita juga tidak menyangka dengan Mas Pion Group. Jadi beliau punya juga visi yang sama dengan kita, Dr. Ali Markus, yaitu mencetak 1 juta usahawan baru ya dengan berbasis gotong royong. Maka istilah beliau namanya bukan gotong royong, pentaheliknya itu disebut sebagai dahsyat. Dahsyat itu adalah singkatan dari dagang ya sama teman-teman gitu. Dahsyat itu adalah dagang sama teman-teman. Jadi ngejak gotong royong. Nah, apa yang digotong royongkan? Nah, beliau punya berbagai macam baik itu sumber daya, sumber dana dan sumber macam-macam dari 53 perusahaan dengan 30.000 pegawai untuk memproduksi 10.000 item itu nanti akan bisa dipentahelikan ke seluruh Indonesia. Jadi nanti kita akan buat gerai bisnis dahsyat yang nanti diberikan kepada mereka dan itu sama dengan authorized dealernya. Jadi 25% itu nanti apabila mereka melakukan pengembangan. Nah, itu helik yang berikutnya Mas Pion Group. Kemudian helik berikutnya adalah Pemda. Kita juga kaget kemarin ditelepon supaya kami gabung di dalam One Product, One Pesantren. Jadi kita membuat yang kemarin itu kita juga bingung kemana kita akan tambahan sasaran. Nah, ini datang sendiri dari Pemda. Kita diminta untuk membantu kegiatan One Product, One Pesantren. Yang itu kegiatan Gubernur Jawa Timur. Nah, ini sudah 5 pihak. Kemudian untuk menyiapkan kewirausahaan itu tidak bisa ujuk-ujuk ya. Selamat datang Pak Alex. Kami merindukan Pak Alex. Nanti kami mohon bisa. Oh iya Pak Antoni, mohon maaf nih. Saya lagi mau coba sharing itu Zoom saya kerjain Pak. Sebentar Pak. Oh, ya. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Parahnya. Ya, okay. Ya, sebentar Pak. Kemudian dari Pemda juga itu menyediakan semua peraturan-peraturan bupati yang terkait dengan kewirausahaan. Ada 8 peraturan bupati yang menyangkut tentang implementasi kewirausahaan di Sidoarjo ini, yaitu sebagai kota UMKM. Jadi ini sudah 6 pihak. Kemudian yang ketujuh adalah para pengusaha yang terlibat di dalam Kadin. Dalam ini nanti akan disampaikan oleh Pak Darno sebagai orang Kadin yang sekaligus sebagai Ketua Prodi bidang kewirausahaan di UMAHA. Nah, berikutnya adalah funding-funding yang lain. Antara lain adalah
dari lembaga keuangan, Bank Syariah Indonesia, ya BSI, kemudian ada lagi dari Bank Maspion dengan tabungan seperti tabungan Haji Malaysia begitu, tabungan dahsyat namanya, itu juga akan sudah berkolaborasi, bahkan nanti kita juga bisa menggunakan Islamic Development Bank apabila kita memerlukan sumber-sumber dana yang lebih besar. Karena cucunya Bang Maspion itu, anaknya Direktur Utama Bang Maspion, Pak Halim, itu adalah pejabat di Islamic Development Bank di Jeddah. Jadi nanti kita bisa melakukan hal itu. Nah, termasuk dengan Majelis Ulama Indonesia yang mereka minta supaya kita bisa menyediakan SDM yang bisa melaksanakan, mempunyai kompetensi di dalam pengembangan pengembangan lembaga syariah, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana ketua umumnya adalah yang kebetulan sekarang jadi Wapres. Nah, kami juga sudah melakukan kegiatan ini bersama-sama dari aspek konsep MOU dan lain-lain. Maka dengan adanya malam ini dan didukung oleh BRIN yang sudah MOU dengan kita dalam aspek menjadi pusat kolaborasi riset, insya Allah ini nanti akan lebih dahsyat. Nah, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita, dan mungkin juga 1 juta wirausaha baru yang saya targetkan 5 tahun bisa dilaksanakan untuk seluruh Indonesia, kita melaksanakan. Jadi dari aspek industrinya, dari Maspion Group, kemudian dari aspek akademisnya, itu dari perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia yang sama-sama melakukan kegiatan bagaimana mencetak 1 juta wirausaha baru dalam 5 tahun. Artinya apa? Dalam 5 tahun, memang bisa. Nah, kita punya pengalaman pentahilik dengan Eropa dan beberapa negara, yaitu ketika kita butuh yang namanya DOAJ, Jurnal Indexes. Nah, ini kita sama-sama 400 perguruan tinggi untuk mengundang mereka masing-masing 4 juta, ya sudah bisa selesai itu barang. Nah, ini nanti juga begitu. Dari 400 perguruan tinggi nanti tiap semesternya itu memberikan 200. Nah, 200 usahawan baru, nanti 200 kali 500 sudah 1000. Nah, kemudian nanti dari 500 itu setahunnya berarti 2000. Nah, kemudian 5 tahun, nah sudah 200.000, 5 tahun sudah 1 juta. Nah, ini target-target yang terukur. Dan insya Allah ADRI dengan multi kampusnya itu sudah siap dan sudah ada di dalam program. Karena kami sudah menetapkan program ADRI 5 tahun itu adalah menyediakan juga mencetak usahawan baru atau pelaku wirausaha. Dan kita juga bersyukur kemarin kita sudah memberikan serah terima, yaitu sertifikat halal yang telah kami KKN, dan langsung dapat panduan dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama maksud saya, yaitu BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sudah menjadi pendampingan kita ketika KKN bersama mahasiswa untuk UMKM. Jadi pengalaman 3 tahun ini insya Allah dalam pentahelik ini akan bisa kita laksanakan. Dan paling akhir adalah tentu yang begini tidak boleh lengah, tidak boleh lemas, tidak boleh patah arang, tidak boleh patah hati begitu ya. Harus semangat. Maka dengan adanya gotong royong ini, saya kok lebih suka dengan bahasa ekonomi gotong royong ya, daripada ekonomi Pancasila, nanti terlalu ideologis banget. Nah, boleh yang seperti sekarang ini misinya BRIN, yaitu bagaimana revitalisasi ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sedang kembangkan juga, karena kami juga menjadi bagian dari itu. Maka bagaimana best practice gotong royong kita
dalam bentuk istilah pentahelik ini, itu nanti kita jadikan naskah akademik, kemudian kita uji coba dan menjadi model, yaitu pengembangan ekonomi gotong royong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat bergabung. Ini teman-teman yang hari ini bergabung dari Sumatera, dari Kalimantan, dan dari IABI sendiri. Dan juga di situ ada nanti mungkin bisa menyampaikan ada Ibu Sekretaris HDRI untuk persiapan-persiapan kita yang sudah kita lakukan dalam implementasi kerjasama dengan Mas Pion Group dan beberapa pihak yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan. Dan minggu depan selama seminggu tim akan ke Jakarta, dan nanti mungkin juga ke Istek gitu ya, dengan Pak Sumbogo mungkin bisa ketemu Bu. Ini itu nanti ya, yaitu pengalaman beliau, ini guru besar kita yang ada di BRIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, MPD, Presiden ADRI, sekaligus Rektor UMAHA dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan arahannya, telah membuka cakrawala kita terkait dengan kewirausahaan, dan tentu saja berbagai macam helik yang telah beliau galang, telah beliau jalin untuk kemajuan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ada ungkapan, tidak semua bisa dibeli dengan uang, tetapi segalanya butuh uang. Demi hidup berkecukupan, kita memang harus bekerja. Kita tidak boleh menyerah manakala sedang menghadapi rintangan. Dan bekerja tidak melulu harus sebagai PNS ataupun karyawan swasta, tetapi bisa juga dengan berwirausaha. Bagaimana wirausaha itu ada di Indonesia? Bagaimana strategi dan kebijakannya? Kita ikuti bersama. WID 85 malam hari ini mengambil tema strategi dan kebijakan pengembangan kewirausahaan dan akan dipandu oleh Kepala Program Studi S1 Manajemen UMAHA Sidoarjo, Asesor Kompetensi Pendamping IKM, Tim Bidang SDM Fordes IC Jatim, CEO Nain Purnama Advertising, Ibu Wulan Purnamasari SEM SM. Kepada Ibu Wulan, kami persilahkan sampai pukul 10 nanti. Baik, terima kasih Pak